Baik, kita lanjut kepada Pak Indra Catri. Kami persilakan. Wah. Bupati Non. Langsung, Prof. Langsung, Prof. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Prof. Prino, juga Pak Prof. Jalal, juga Pak Bermalis, banyak sekali yang hadir yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf, ketik dan sebenarnya, kadang dan sebenarnya di dalam sambah sini. Alhamdulillah, Rasulullah, Wassalamualaikum Muhammad Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah, senantiasa mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diberkati Allah, dijaga sebagai ibadah dan syafaat Rasulullah juga tercurah kepada kita di yaumil akhir nantinya. Menarik sekali, Prof. Saya diundang hari ini dan saya senang sekaligus bisa berbagi dan juga berharap bisa menyerap apa yang mungkin kita lakukan untuk menyelamatkan dunia pariwisata kita. Tadi Pak Gubernur menyatakan bahwa pariwisata kita berada pada titik nadir. Dari bulan April sampai sekarang tidak ada yang masuk, tidak ada yang datang. Nah, sementara kita semakin sadar, masyarakat wisata semakin sadar bahwa pariwisata itu penting sekali bagi kita. Dia menyangkut sendi-sendi perekonomian dan juga banyak kesempatan, banyak peluang yang hilang kalau pariwisata tidak bergerak, tidak hidup. Nah, tadi juga kita tahu bahwa kita memiliki aset, memiliki kekayaan, ada resources yang cukup tinggi, cukup bagus, mulai dari budaya, alam, dan lain sebagainya yang kita manfaatkan. Tapi masyarakat tidak bisa datang, masyarakat tidak bergerak. Nah, ini persoalannya. Nah, saya ingin menyampaikan ini bahwa dalam kondisi yang demikian, saya tertarik juga dengan apa yang katakan Profesor dan juga Pak Gubernur tadi, bahwa kita tidak mungkin meratapi situasi ini. Kita harus bergerak, kita harus berpikir jauh, mencari cara-cara untuk mengatasinya. Nah, saya melihat bahwa langkah awal yang harus kita lakukan adalah memang melakukan penyesuaian, perbaikan-perbaikan, dan juga pengembangan di sektor pariwisata dalam menghadapi pandemi COVID ini. Kita tidak tahu kapan akan berakhir pandemi COVID ini, tapi kita tidak bisa diam. Ya. Tapi karena kita juga harus optimis, mudah-mudahan setahun atau 2 tahun ke depan bisa kita atasi bersama dan tentunya kita bangkit kembali. Nah, penyesuaian tadi juga sudah sampaikan bahwa tidak hanya di destinasi wisata, tapi juga di sektor lain. Biro perjalanan juga harus melakukan penyesuaian, perbaikan. Hotel juga demikian, dengan rumah makan, restoran, UMKM juga memberikan perhatian-perhatian yang lebih. Nah, untuk itu saya melihat setahun atau 2 tahun ke depan, kalau kita lihat ada atraksi dan juga ada budaya kita, ya, objek wisata dan juga atraksi budaya kita, maka saya melihat setahun ke depan atau 2 tahun ke depan, kita mungkin lebih baik fokus untuk pengembangan atraksi. Karena kalau di budaya, mungkin karena hambatan-hambatan yang bisa terjadi kalau melakukan festival-festival, konvensi, pulang bersama, studi banding, dan seterusnya, ini agak kurang mungkin. Nah, ini pengalaman kita. Nah, untuk itu mungkin hari ini ya, belum ada yang datang, tapi mungkin kita melakukan perbaikan-perbaikan, penyempurnaan, dan juga melakukan investasi di penyempurnaan atraksi-atraksi kita. Juga akses ke atraksi-atraksi kita. Sehingga ketika pandemi COVID bisa berangsur pulih, maka kita siap untuk itu. Jadi kita di sini sekarang ketika kunjungan tidak datang, kunjungan kurang, maka kita harus melakukan investasi, melakukan perbaikan-perbaikan sambil menunggu pulih, maka kita melakukan perbaikan-perbaikan di objek, di perhotelan, di pelayanan-pelayanan, dan juga dalam rangka penyempurnaan. Makanya investasi pemerintah kita harapkan juga tidak tertutup di saat pandemi sekarang. Ya, kucuran dana pemerintah untuk perbaikan objek-objek wisata, perbaikan kesadaran masyarakat terhadap wisata, kemudian juga untuk UMKM, itu kita lakukan. Mungkin pelatihan-pelatihan perlu kita lakukan banyak sekarang, baik pelatihan dalam produksi maupun dalam pemasaran, dan juga dalam panduan-panduan pariwisata.
Nah, ini banyak sekali yang bisa kita lakukan, dan itu semua harus terlibat. Lihat. Nah, karena kita harus lakukan secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah untuk investasi di objek wisata kita. Nah, kemudian juga media, pers juga harus terlibat di situ, apalagi perguruan tinggi juga harus terlibat, semua harus terlibat. Kemudian juga pelaku bisnis, CSR mungkin, atau donatur-donatur mungkin bisa melakukan suntikan-suntikan, melakukan aliran dana untuk membangun objek-objek wisata yang sesuai dengan masa depan, dengan new normal baru nantinya, sehingga kita ketika pandemi COVID berakhir, kita bisa lebih lancar, lebih bergerak lebih cepat. Untuk itu ada 6 saya usulkan untuk perbaikan-perbaikan itu. Pertama tentu untuk destinasi, saya mengusulkan kiranya destinasi yang kita kembangkan yaitu tadi saya katakan tidak hanya budaya yang beragam yang kita andalkan, tapi destinasi atau atraksi wisata yang beragam dan variatif dan juga atraktif. Ini yang kita kembangkan. Seperti contoh di Agam, kita ciptakan Sejuta Janjang. Ini kan agak unik gitu, dan variatif. Nah, juga di Ambon Pagi kita juga lakukan, tapi nampaknya untuk pengembangan itu perlu investasi suntikan dana yang lebih besar. Nah, sehingga nanti kita ketika pandemi COVID berakhir itu sudah selesai dan bisa kita manfaatkan. 6 itu adalah yang saya untuk program unggulan yang mungkin bisa kita kembangkan. Pertama adalah tentunya di samping menambah fasilitas-fasilitas, dan karena juga saya fokus kepada atraksi dan objek wisata, maka saya juga mengusulkan ada 6. Pertama adalah tentunya destinasi yang bersih. Nah, ini tentunya di objek wisata, dan kita sudah lakukan juga di Agam sebelum saya cuti, saya lakukan yaitu penerapan protokol kesehatan di setiap destinasi wisata, hotel, homestay, dan rumah makan. Nah, ini tentunya menyediakan hand sanitizer, memeriksa suhu, dan juga wajib masker, dan membatasi jumlah wisata. Dan juga penerapan terkait dengan destinasi bersih itu wisata halal dengan mengutamakan kebersihan, sarana ibadah, dan konsep alami. Nah, ini juga sangat penting dalam menciptakan pariwisata halal bersih dan higienis, mengutamakan aspek keamanan serta berbasis aman COVID. Yang kedua, kita melihat belum bisa ambisius mungkin ya mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan, seperti kembali ke 2019 juga sulit mungkin mendatangkan wisatawan mancanegara. Nah, mungkin untuk beberapa tahun ke depan kita lebih fokus kepada segmentasi wisatawan domestik. Nah, fokus pasar domestik harus kita ambil, harus kita manfaatkan. Pergerakan antar kabupaten, pergerakan antar provinsi ini bisa kita lakukan tentunya dengan beberapa cara. Nah, promosi rantau seperti yang katakan mungkin belum bisa pulang bersama, tapi rantau juga masih tetap menjadi segmen pasar yang menjanjikan. Kemudian agar lebih variatif tentunya kita juga harus menciptakan pusat-pusat kuliner, pusat-pusat penjualan UMKM di berbagai tempat untuk mendukung usaha kita. Kemudian juga saya menawarkan karena dalam konteks perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan tadi, saya juga berharap kitanya juga melakukan beberapa menciptakan paket wisata yang lebih atraktif, seperti punya paket wisata yang oleh Biro Perjalanan dan usaha wisata menciptakan paket wisata minat khusus yang tidak melibatkan banyak pengunjung. Jadi tidak perlu banyak pengunjung, tapi dia menarik dan tertarik, dan ini juga perlu kreativitas dalam menciptakannya. Dan tentunya dalam paket wisata atraktif ini juga melibatkan wisatawan dalam atraksi wisata. Nah, ini juga cara mereka berkunjung, cara mereka menikmati harus menjadi perhatian yang lebih bagi kita. Kemudian yang keempat, untuk menyelamatkan wisata kita. Nah, sambil dibungkus dalam 1 menit lagi, Pak Bupati. Siap, ya, sampai selesai. Ya. Hampir selesai. Nah, kemudian akses dan komunikasi. Nah, ini sambil berbenah, jalan ke objek wisata kita sempurnakan, kita perbaiki. Kemudian juga wifi penting kita lakukan di objek wisata itu, kita sediakan di objek wisata itu. Nah, tentunya yang kelima, promosi untuk segmen milenial.
Nah, ini yang banyak bergerak nantinya. Nah, ini kita menyediakan tempat wisata yang sesuai dengan selera kaum milenial. Dan mereka juga yang mengajak keluarga mereka nanti, mengajak teman-teman mereka untuk tetap meramaikan wisata kita. Dan tentunya juga membuka ruang promosi wisata dengan melakukan influencer dan model yang bisa dikembangkan. Kemudian akses wisata petualangan. Nah, ini terutama untuk kaum muda, kaum milenial, dan petualangan ini penting. Dan juga sembari menunggu pandemi ini usai, mudah-mudahan ya, nah kita juga menciptakan objek kita yang bisa menjanjikan seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu tawaran saya, Prof. Ya, mungkin ini bisa bahan diskusi buat kita, tapi saya tetap fokus dulu untuk menyelamatkan objek-objek wisata kita, atraksi wisata kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra Catri. Beliau ini punya Danau Maninjau, punya Puncak Lawang, ya, dan sekitar Kota Bukit Tinggi, ya, banyak bagian-bagian bisa beliau kontribusikan. Terima kasih.